Artinya dalam 24 jam itu kurang lebih 3 kali dia nengok kita. Dalam 1 jam. Dilihat di amal, di bukunya. Oh belum PR ini. Belum lagi. 3 kali nengok kita. Ya Allah, ini orang yang pelit ini. Cabut nyawanya. Belum. Ini orang yang ahli maksiat ini. Ahli mabuk. Belum lagi. Itu sampai 3 kali dalam 1 jam. Artinya sehari semalam 70 kali. Masya Allah. Dilihat sama Israel itu. Belum nih. Ini orang yang sudah geram dia sama kita itu. Sudah geram sekali pengen cabut cepat. Tapi karena Allah belum mengizinkan. Belum. Maka semoga Allah ringankan sakaratul maut kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Dan termasuk amalan, Mbak. Amalan agar kita ini mudah sakaratul maut itu memperbanyak sedekah. Maka dalam Al-Quran ketika orang mati meninggal dunia masuk kubur, dia mengatakan laula akhartani apa? Laula akhartani li ajalin qarib. Terus fasaddaqu wa akum minas sholihin. Gitu ya kurang lebihnya ya. Saya lupa tuh ayatnya ya Allah. Ya, fasaddaqu wa akum minas sholihin. Maka Al-Imam Al-Auza'i beliau mengatakan, mengapa mayit yang ketika meninggal dunia di situ tidak minta, ya Allah bila engkau menunda ajalku sebentar saja, aku akan sholat. Enggak, yang dia minta apa? Wa saddaqo wa akum minas sholihin. Aku akan sedekah. Kenapa? Imam Auza'i beliau mengatakan karena mati itu rasanya sakaratul maut sakit sekali. Sehingga yang bisa mengurangi sakitnya itu sedekah. Sehingga dia mengatakan laula akhartani la ajarin qarib, kemudian fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Aku akan sedekah. Termasuk salah satu amalan meringankan naza, meringankan sakitnya sakaratul maut itu apa? Sedekah. Maka sedekah ini termasuk tolak setiap hari kalau bisa. Meskipun cuma 1 permen, maka stok di rumah itu 1 toples gitu ya. Kalau enggak punya duit, 1 toples nanti keluar anak kecil panggil permen. Gampang toh? Gampang sekali. Sudah. Untuk menolak bala selama sehari semalam. Sehingga antum enggak jatuh dari motor, enggak nabrak kayu, enggak numbur istri orang. Itu karena barokahnya apa? Maka dulu pada zaman Nabi Sulaiman ini ada satu cerita. Pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam, itu ada seorang petani. Depan rumahnya itu, Pak, ada pohon, kemudian di pohon itu ada sarang burung. Asal burung itu bertelur, petani ini naik ke pohon, ngambil telurnya. Dimasak, dijual, lain sebagainya. Sehingga induk burung ini mengeluh. Dan dia datang ke kerajaan Nabi Sulaiman mengadukan perbuatan petani tadi. Dia mengatakan, wahai Nabiullah Sulaiman, aku ini seekor induk burung. Aku sering bertelur, tapi telurku itu diambil oleh salah satu umatmu. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, siapa? Itu, petani itu. Maka beliau menugaskan 2 jinnya untuk menjaga sarang telur tersebut. Dan dia memerintahkan, wahai jin, seandainya petani itu naik ke atas, campakkan, tendang, supaya jatuh tersungkur. Maka betul. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, burung ini telur lagi. Maka petani itu, telur lagi nih. Naik dia, tanpa sadar sudah ada jin penunggu. Sudah ada apa? Jin yang nunggu. Tetapi ternyata ketika dia berjalan, mau naik pohon, ada ayam. Dikasih apa? Jagung, tidak salah waktu itu. Jagung, sedekah. Sama ayam, Pak. Bukan sama orang, sama ayam. Kasih makan gitu. Maka langsung naik ke atas. Maka ketika naik ke atas, tiba-tiba tengah jalan itu kaku. Badannya kaku. Dan tiba-tiba dia narik tangannya tuh. Sebelah kanan ditarik, sebelah kiri ditarik. Mau dibelah 2 tuh badannya tuh. Mau dilemparkan ke utara sama ke barat. Maka tiba-tiba ketika dia kaku itu, tidak lama kemudian
sembuh seketika. Langsung turun ketakutan. Apa? Turun ketakutan. Maka gak lama kemudian naik lagi. Ketika naik, diambil lagi itu telurnya, dijual lagi, dimasak lagi. Maka induk burung ini ngeluh lagi. Datang ke Nabi Sulaiman, lapor, ya Nabi Sulaiman, masih hilang juga telurku. Maka beliau mengatakan, mana jin penunggu tadi? Dipanggil jinnya. Wahai jin, bukankah engkau sudah aku beri tugas untuk agar menjaga telur ini? Benar ya Nabi Sulaiman, tetapi ketika dia naik ke pohon mau kami campakkan, dia sedekah. Ketika dia sedekah, kiranya muncullah satu malaikat dari sedekah dia yang menjaga dia dari segala bala. Sehingga ketika kami pegang dia mau kami jatuhkan, malaikat itu marah dan memegang kami dilemparkan, dicampakkan oleh siapa? Malaikat. Maka ini hikmah yang penting, cerita yang penting dari kisah betapa orang itu pentingnya sedekah. Meskipun sehari itu sekali cuma cukup. Saya termasuk amalan saya kalau mau pulang ke Lampung, Riau ke Lampung, Lampung ke Riau tuh sedekah dulu. Meskipun yang pengemis di tengah jalan, kasih sebentar. 2.000 cuma. 2.000 ini membuat kita terjamin sehari semalam. Insya Allah ya. Maka kita ini harus punya asuransi, Pak. Asuransi kita sama Allah. Gitu, pinter. Kalau kita asuransi sama apa itu namanya? Apa asuransi kita nih biasanya? 3 juta ya sebulan tuh, setahun ya. Kalau mobil berapa? 3 juta ya. Nah, tapi kalau sama Allah kadang permen 1 udah cukup untuk kita menjadi hak pemilik asuransi selama sehari semalam. Nah, dijamin oleh Allah. Nah, kita jangan lupa sedekah meskipun hanya 1 permen. Sudah, kalau enggak punya permen sekalipun, senyum. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sedekah. Senyummu depan Pak Budi sedekah. Senyummu depan Pak Munib sedekah. Tapi jangan senyum sama wanita. Nah, ini gawat nih. Kadang-kadang orang ini enggak perlu tafsir. Semua disenyumi. Nah, ternyata senyum buaya. Insyaallah ya. Senyum sama orang yang boleh disenyumi. Cobalah kalau kita senyum itu. Ada orang senyum sama kita. Assalamualaikum dengan senyum. Enak enggak hati kita? Enak kan? Adem kan? Maka senyum dia kepada kita, mengademkan hati kita, itu adalah sedekah dia kepada kita. Begitu. Kita kan punya mulut semua. Punya mulut kan? Maka bisa senyum semua. Gitu. Maka kalaupun kita tidak bisa sedekah materi, sedekahlah dengan amal. Sedekah dengan senyum. Kalau tidak bisa juga dengan senyum, sudah ada orang kepayahan di jalan, kita bantu mengangkat barangnya. Ada batu di jalan mengganggu, bila ada orang jalan bisa terpeleset, kamu singkirkan. Itu pun sedekah. Banyak kebaikan-kebaikan yang terlalu kita abaikan, yang kita anggap itu kecil nilainya, padahal besar manfaatnya untuk kita. Maka kita ini kebaikan apapun bentuknya kita amalkan, karena kita nggak tahu kebaikan yang mana kelak yang akan menggandeng kita ke surga. Nggak tahu. Kadang-kadang batu yang kita singkirkan, atau kadang-kadang Pak Budi yang kita pijit, atau kadang-kadang lain sebagainya. Insyaallah ya. Maka jangan lupa setiap hari sedekah meskipun hanya sebiji kurma, sebiji kermen, sebiji senyuman, lain-lain sebagainya, agar kita terhindar dari segala macam bala. Insyaallah. Monggo ada yang tanyakan? Kalau enggak saya teruskan. Hal indakum soal? Ada yang tanya? Tidak ada? Cukup? Oke, teruskan. Biar cepat selesai. Hikmah yang selanjutnya. Al-'ata'u minal khalqi hirman wal man'u minallah ihsan. Masya Allah, luar biasa nih. Al-'ata'u, pemberian minal khalqi dari makhluk, hirmanun adalah penghalang. Wal man'u, dan penahanan atau pencegahan. Tidak pemberian. Minallahi, dari Allah, ihsanun adalah kebaikan. Jadi yang satu memberi,
yang satu mencegah. Yang pemberian dari makhluk, pencegahan dari Allah. Tapi dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, yang pencegahan lebih baik daripada pemberian. Mengapa? Karena pemberian itu dari makhluk dan pencegahan itu dari Allah. Kalaulah pemberian dari makhluk, Pak, kenapa dikatakan tidak baik? Karena khawatir dengan makhluk memberi kita, otomatis mendidik hati kita untuk cinta kepada makhluk. Karena itu otomatis, tidak mungkin tidak. Karena al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Asal ada orang membaiki kita, pasti kita akan cinta sama dia. Khawatir ketika kita cinta sama dia, kesalahan dia, kemaksiatan dia, itu juga kita cintai. Hanya karena pemberian dia kepada kita. Hanya karena dia punya jasa kepada kita. Mafhum ya? Maka di sini dapat diartikan mengapa pemberian makhluk itu hirman atau penghalang dari kita kepada Allah, penghalang dari kita makrifat kepada Allah. Karena di balik pemberian makhluk kepada kita ada potensi untuk kita cinta kepada mereka. Gitu. Paham ya? Karena bila kita cinta terhadap manusia, nanti mata kita buta. Al-hub yu'mi wa yusum. Cinta itu membutakan dan menulikan. Sehingga apabila orang sudah jatuh cinta, apalagi di pandangan pertama, itu sudah buta matanya. Dikasih tahu sama orang, itu tuh ahli maksiat itu. Kamu jangan dekati dia, itu tuh apa yang penting dia orang Islam. Nah, sudah buta matanya itu. Tidak mendengarkan nasihat orang. Tuli langsung seketika telinganya. Paham ya? Nah, maka kita nih kalau cinta sama orang, cintalah sewajarnya saja. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Kalau cinta sama manusia, cinta sama wanita, cinta sama istri kita, cintailah sewajarnya saja karena tidak tahu siapa sangka besok kelak menjadi orang yang kita benci. Nah. Sebaliknya, wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Kalau benci sama orang, sewajarnya saja. Siapa tahu jadi ipar. Jadi istri, jadi kekasih, jadi keluarga. Siapa tahu kita butuh sama dia. Malu kita mengutarakan hajat kita, sementara kita benci sama dia. Paham ya? Ada orang benci sama, demi Allah, saya nggak akan mau lagi ngomong sama kamu. Oh, kok bisa seperti itu? Nah, sudah mengucapkan demi Allah, bahaya. Dia harus kena kafarah, puasa 3 hari. Untuk mengkafarahi ucapannya. Tidak ada. Dia harus kalau dia nggak puasa, dia memang tidak boleh ngomong sama orang tersebut, ya. Karena dia sudah demi Allah. Untuk mengkafari puasa. Kalau ada dia ini masih di sini, aku akan pakai baju ini. Itu termasuk azam. Itu termasuk apa? Azam. Termasuk. Bisa ya bayar. Makanya ya, itu kafarahnya puasa tuh, Bib. Kafarahnya puasa. Artinya dia tetap pakai baju itu. Kemudian dia belum mengkafarahi ucapannya. Tidak boleh, dia tetap dosa. Maka untuk menghapus ucapannya dia kena kafarah. Puasa dulu 3 hari. Maka saya sering mengatakan sama kawan-kawan kita ini, jaga ucapan kita. Jaga betul. Kadang kita ini nggak sadar mengucapkan sesuatu yang itu sifatnya mutlak. Maka ada salah satu kawan saya, dia mengatakan ketika istrinya hamil karena begitu susah masa hamilnya, kemudian melahirkan amat sangat sakit, dia mengatakan, udahlah punya anak 1 saja. Kasihan saya melihat istri saya. Itu sampai sekarang udah punya anak. Udah punya anak. Maka kasih amalan. Waktu dia bingung tuh, Ustaz kok saya nggak punya anak lagi ya? Padahal udah lama nggak KB. Main tiap hari, tiap malam. Udah ngisi-ngisi juga. Ini kenapa ini? Anak saya sudah besar nih, sudah umur SMP. Saya tanya, coba antum teliti, pernah enggak ngomong satu hal, satu ucapan yang mendikte Allah? Sudahlah, cukup ini saja. Pernah. Pas ngeliat istri saya hamil, kemudian melahirkan, itu saya enggak tega sampai saya ngomong, udahlah, cukup 1 ini aja. Oh ya udah gitu, kamu puasa 3 hari. Puasa 3 hari, setelah itu minta ampun sama Allah atas ucapan kamu yang ndak itu.
Nah, nanti insya Allah Allah kasih lagi anak. Paham ya? Insya Allah ya? Nah, gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Niat puasa kafaroh. Iya, tidak apa-apa. Ya Allah, saya niat puasa kafaroh, mengkafarohi ucapan saya yang bukan-bukan itu. Kemudian al-man'u minallah ihsan. Penahanan dari Allah itu adalah bentuk kebaikan. Mengapa? Kadang kalau kita minta sesuatu kepada Allah langsung istijabah, langsung makbul, kita langsung lupa dengan Allah. Kadang. Tapi kalau kita minta sama Allah, sehari nggak dikasih, 2 hari nggak dikasih, 10 hari nggak dikasih, kita akan minta setiap hari. Dan Allah itu kadang lebih suka mendengarkan rengian kita, mendengarkan doa kita, mendengarkan tangisan kita. Maka dulu itu kadang kita ini nggak memahami bahasa cinta Allah, Pak. Jadi kita ngeluh, ya Allah, saya ini sudah kurang apa lagi? Saya ini puasa sudah, sholat sunnah saya jaga, doa setiap malam, tapi nggak pernah kau kabulkan. Oh, jangan pernah ngomong doa nggak dikabulkan. Ya, mahfum ya? Karena itu salah satu bentuk suuzon antum terhadap Allah. Kenapa Allah belum kabulkan kita? Bukan tidak dikabulkan, belum kabulkan kita, karena mungkin Allah masih rindu dengan kita. Tapi ini gagal kita pahami. Sehingga kita seuzon dengan Allah. Maka dulu Pak, pada zaman Qais. Tahu guys ya? Siapa dia? Majnun. Apa? Siapa wanita yang dia cintai? Siapa? Laila. Suatu hari di rumahnya Laila itu ada hajatan. Ada apa? Hajatan. Semua orang berbaris. Prasmanan. Ngambil nasi berikut ayam, berikut lauk pauk di situ. Maka semua laki-laki berbaris, perempuan berbaris ngambil makanan. Pas istiqbalnya atau penerima tamunya itu Laila. Siapa? Laila. Maka pas jatahnya Qais ngambil piring, dibanting sama Laila. Piringnya itu. Ngambil lagi, dibanting lagi. Ngambil lagi, dibanting lagi. Maka semua orang tertawa. Dan ibunya Laila, ayahnya Laila ikut tertawa. Berarti Laila sudah sadar betapa dia itu sudah salah mencintai Qais. Maka satu-satunya orang yang senyum cuma Qais. Mereka mengatakan, wahai Qais, apakah kamu tidak paham bahwa kamu itu telah diusir oleh Laila? Laila tidak mau kamu makan di sini. Kamu disuruh pergi. Masih tetap ambil piring saja. Maka dia mengatakan, wahai teman-temanku, bukan aku yang tidak paham, tapi kamu yang tidak paham. Mengapa Laila membanting piring? Supaya dia bisa lebih lama tatapan dengan aku. Paham ya? Masya Allah. Jadi kadang, waduh ini ada nih, panitia gagal move on nih. Sehingga apa? Sehingga dibantingnya piring itu untuk agar Laila supaya lebih lama dengan Qais. Ini gagal dipahami oleh orang yang nggak paham. Sehingga mengatakan, wahai Qais, kamu tuh dibenci sama Laila. Padahal disayang sama Laila. Dia apa? Disayang. Sama dengan kita. Ya Allah, sudah nangis, jatuh, bangun. Tetap belum dikasih oleh Allah. Mungkin Allah itu masih ingin lama-lama dengan kita. Insya Allah ya. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, bila aku doa, Sayyidina Ali ya, bila aku doa dan langsung mustajab, aku senang. Tapi bila aku doa dan tidak Allah kabulkan, aku lebih senang lagi. Mengapa seperti itu? Karena bila aku doa dan mustajab, itu adalah keinginanku. Dan bila aku doa, Allah tahan, tidak mustajab, itu kehendak Allah. Sehingga aku lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak diriku. Nah, begitulah orang yang faham itu, Pak. Maka jangan sampai kita ini bosan doa hanya karena tidak mustajab seketika. Insya Allah ya. Nah, inilah makna dari al-ata minal khalqi hirman. Kemudian wal man'u minallah ihsan. Masya Allah, ini bagus sekali nih. Boleh dihafalkan ini hikmah ini. Bagus untuk menjadi moto hidup kita. Agar kita tidak menjadi orang yang pesimis. Selalu optimis, selalu baik sangka kepada Allah. Kita fadol silakan, ada yang tanya? Silakan. Kalau enggak, saya tutup. Setengah jam aja ngaji, usah lama-lama. Nanti muntah lama-lama.
sedikit diamalkan. Insyaallah ya. Ada yang tanyakan? Pak Budi, Pak Eri, Abah Munib, Bang Ade, Pak Haji, Bang Fahmi, Haji Andri. Nah, cukup. Insyaallah ya, kita istiqomahkan lagi ngaji tasawuf kita supaya hati kita istiqomah untuk selalu berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlalu melenceng jauh lah di zaman yang penuh fitnah ini. Kita ini hidup di zaman yang gelombang fitnah itu udah kayak tsunami rasanya. Di mana-mana fitnah. Menjaga diri dari mata untuk nggak melihat perkara haram itu sulit. Menjaga tangan untuk nggak berbuat maksiat itu sulit. Menjaga HP itu supaya nggak mengetik perkara haram itu sulit. Karena fitnah itu sampai di kantong kita. Di HP kita. Sampai masuk ke kamar kita. Sinyal itu. Paham ya? Nah, maka kita doa sama Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Aku doa, aku berlindung padamu ya Allah dari fitnahnya dajjal. Ini belum dajjal lagi. Kalau sudah dajjal yang turun, bagaimana kita? Maka jangan lupa terus istiqomah ngaji untuk sebagai tanda kita ini umat Nabi yang peduli dengan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk rantai kita gandolan menggantung kepada orang-orang soleh sampai Rasulullah sehingga kita ikut selamat. Nah, insya Allah ya, ikut selamat. Kita ini mesti punya guru, Pak. Ketika hidup di dunia ini mesti punya guru spiritual untuk mengajak kita dekat kepada Allah. Kita ya punya potensi baik sebesar apapun, kalau kita tidak punya guru, khawatir kita ini tidak manfaat. Sama kayak lampu itu, lampu 1000 watt. Kalau nggak nyambung sama kabel, apakah bisa hidup? Tidak bisa. Bisa nggak, Budi? 1000 watt nggak nyambung sama kabel? Nggak bisa. Tapi kalau 2 watt, 3 watt, tapi dia nyambung sama kabel, dia masih bisa hidup. Dia manfaat untuk sekitarnya. Begitulah hakikatnya guru-guru kita, guru-guru sampai Rasulullah. Maka jangan sampai kita memisahkan diri kita kepada guru-guru kita. Selalu ikram, selalu menghormati, mentakzimi dan sebagainya, termasuk para habaib di sekitar kita muliakan dengan sebaik-baiknya agar sebagai tanda kita cinta zuriyah Rasulullah dan Nabi cinta dengan kita. Insyaallah ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala an-nuril mubin Ahmad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa
نور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.